Anda kembali dalam Top News dan saatnya kami menghadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Top topik pertama pemirsa, sebanyak 441 jemaah calon haji kloter 4 hari ini telah diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter selanjutnya dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat malam hari. Jemaah calon haji kloter 4 embarkasi Pondok Gede menjalani rangkaian proses sesuai dengan prosedur sebelum diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Rombongan akan menggunakan pesawat bernomor penerbangan SV5127 dengan estimasi waktu tempuh perjalanan sekitar 9 jam menuju Madinah. Sementara itu malam nanti Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede akan kembali kedatangan 441 jemaah haji kloter 5 yang dijadwalkan tiba pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Sejak kloter 1 tiba pada 21 April lalu, Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede telah memberangkatkan 4 kloter haji dengan total 1.712 orang. Gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia terus mengalir di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kini sekitar 7,63% jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi langsung dari Madinah, Arab Saudi. Mahmud, selamat malam waktu Indonesia. Belasan ribu jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Apa saja aktivitas yang akan dilakukan jemaah selama di Madinah? Valeri, benar sekali, saat ini sudah ada sebanyak 40 kloter jemaah haji Indonesia yang telah tiba di kota Madinah, Arab Saudi, atau telah ada sebanyak 15.515 jemaah haji yang saat ini sudah berada di kota Madinah. Pada hari ini juga dijadwalkan akan ada sebanyak 18 kloter jemaah haji yang akan kembali mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang berada di kota Madinah. Tahun ini jumlah jemaah haji asal Indonesia berkisar ataupun berjumlah 221.000 jemaah haji, terdiri dari 203.000 jemaah haji reguler dan juga 17.000 jemaah haji khusus. Nantinya sebanyak 221.000 jemaah haji ini akan diberangkatkan dengan 527 kloter penerbangan. Seluruh jemaah haji ini nantinya akan diberangkatkan menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama, jemaah haji Indonesia ini akan diberangkatkan dari tanah air menuju ke Madinah, Arab Saudi. Sedangkan gelombang kedua akan diberangkatkan dari tanah air menuju ke Bandara King Abdul Aziz yang terletak di kota Jeddah, Mekah, Arab Saudi. Dari 15.515 jemaah haji yang saat ini sudah tiba di Madinah, 3.200 jemaah haji merupakan jemaah haji yang tergolong jemaah haji lansia dan juga beresiko tinggi. Dengan banyaknya jemaah haji yang tergolong ataupun termasuk jemaah haji lansia ini, PPI Arab Saudi menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah ataupun melayani jemaah haji lansia ini. Pelayanan terhadap jemaah haji lansia ini sudah diberikan sejak di tanah air dan juga akan diberikan selama berada di Tanah Suci. Selain memberikan fasilitas seperti kursi roda, PPI Arab Saudi juga memberikan pendampingan secara personal kepada jemaah haji yang membutuhkan. Dengan berbagai fasilitas dan juga berbagai persiapan yang saat ini terus dilakukan oleh PPI Arab Saudi, diharapkan seluruh jemaah haji Indonesia ini bisa menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk selama berada di Tanah Suci. Valeri. Ya, Mahmud, seperti apa kondisi cuaca di Madinah saat ini dan apakah ada himbauan kepada jemaah haji di sana? Baik Valeri, secara umum kondisi cuaca di Tanah Suci baik di kota Madinah ataupun di kota Mekah saat ini relatif cukup panas, yakni sekitar 36 hingga 37 derajat Celcius. Meskipun jika dibandingkan dengan musim panas di Arab Saudi, cuaca ini bisa digolongkan lebih dingin, namun bagi jamaah haji asal Indonesia kondisi cuaca di 36 hingga 37 derajat Celcius ini tentunya cukup berat. Dengan kondisi cuaca yang cukup panas ini, PPI Arab Saudi menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya bagi jamaah haji lansia ataupun jamaah haji yang berisiko tinggi, untuk tidak beraktivitas di luar ruangan secara berlebihan, tepatnya pada siang hari, yakni pada pukul 11 hingga pukul 2 siang. Selain itu, petugas PPI Arab Saudi juga mengimbau kepada seluruh jamaah haji ketika beraktivitas di luar ruangan ini untuk menggunakan alat pelindung diri seperti topi,
masker ataupun alas kaki. Selain itu, petugas PPA juga mengimbau agar seluruh jamaah haji ini setidaknya dalam sehari mengkonsumsi air mineral ataupun air putih sebanyak 2 hingga 3 liter dan tidak perlu menunggu haus untuk meminum karena hal ini dilakukan untuk menghindari dehidrasi. Selain itu, PPI Arab Saudi dari pantauan yang kita lakukan tadi siang juga membagikan masker dan juga oralit kepada beberapa jamaah haji yang sedang melakukan aktivitas di Masjid Nabawi. Dengan berbagai pelayanan yang diberikan kepada seluruh jamaah haji Indonesia ini, diharapkan gelaran ataupun penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk sementara, demikian laporan dari Madinah, kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.